bisnis kopi lokal terus bermunculan dengan keunikannya masing-masing. Salah satu yang menarik perhatian adalah kopi dari hati Pujangga. Dengan perpaduan rasa otentik, cerita yang mendalam, dan pendekatan digital, bisnis ini berhasil mencuri hati banyak orang, terutama generasi muda. Hari ini, kita akan mendengar langsung cerita dan strategi di balik kesuksesan mereka. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih banyak lo udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Nurul Hayana, manajer dari Kopi dari Hati Pujangga. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin, head bar dari Kopi dari Hati Pujangga. Yang kafe ini kan konsepnya cukup menarik ya, apalagi yang di Jatinangor, jarang-jarang gitu dengan kafe dengan konsep seperti itu, apalagi di universitas. Nah, boleh nggak diceritain sedikit mengenai konsepnya? Oke, kalau misalnya dari sudut pandang saya, awal mula kita bikin itu emang kita pengen bikin di kontainer. Kenapa di kontainer? Itu tuh supaya terlihat minimalis. Tapi kita bikin tempat duduknya bentuknya, kebetulan kita dapat posisi strategis di atas bukit gitu. Jadi si kontainer di atas, dan untuk tempat duduk para pelanggan itu di bawah dengan pola terasering gitu. Jadi dari atas turun gitu. Keseluruhan pelanggan itu bakal di tempat yang terbuka sih, tempat yang terbuka, banyak pohon-pohon juga. Emang karena kita menggait pasarnya itu mahasiswa dan dosen-dosen, biasanya kan kalau misalnya habis kelas itu mereka butuh ruang yang terbuka gitu untuk bernapas lebih lega, atau kalau misalnya mereka mau ngeriung, mau ngumpul, butuh ruang yang terbuka juga untuk merokok dan sebagainya gitu. Jadi emang kita menyediakan ruang yang aman dan nyaman buat teman-teman yang di lingkungan kampus kayak gitu. Untuk target pasar sendiri sebenarnya umumnya mahasiswa di usia mungkin 17 ya, kayak Teteh 17, 18 ke 21, 22, juga mungkin dosen-dosen gitu. Jadi emang kita bikin keadaan si Kopi dari Hati ini senyaman mungkin untuk range usia yang lumayan luas kayak gitu. Oke. Kalau misalkan di zaman sekarang ini kan semuanya tergantung dengan sosial media ya. Nah, ada nggak sih strategi marketing yang memakai sosial media kah, atau bagaimana? Oke, kalau misalnya Tetehnya udah agak sedikit riset, di warung kopi kita itu emang kita ngajakin barista-barista yang aktivis gitu, yang mereka juga sering banget megang media, dan mereka juga mungkin karena ada gap generasi antara saya sama teman-teman barista yang masih berusia mahasiswa, jadi emang sebagian besar kalau misalnya uploadan terutama di TikTok dan di IG itu tuh yang ngasuh si media sosialnya adalah teman-teman barista. Beberapa kali sih di Instagram kita FYP gitu. Sebenarnya untuk konsepnya sendiri itu aku bebasin ke teman-teman sih, karena mereka yang tahu tren-tren zaman sekarang kayak gitu. Kalau misalkan untuk pemilihan tempat sendiri, kenapa yang dipilih itu di Universitas Pajajaran gitu? Aku lupa ya Teh, tapi sejauh yang aku tahu Universitas Pajajaran itu keempat terbesar gitu kalau nggak salah di Indonesia. Kalau untuk di Bandung sendiri, di Jawa Barat itu yang terbesar pertama kalau tidak salah, selain UPI dan ITB. Terus pertama karena punya masyarakat yang lumayan besar. Kedua karena kita punya fakultas-fakultas yang relate sama kata pujangga gitu, kayak misalnya anak-anak sosial, anak-anak bahasa, itu emang suka di situ. Ketiga emang karena saya sendiri researcher di sana gitu, jadi alasan personal yang bikin kita milih tempatnya di Universitas Pajajaran kayak gitu. Pengen nambahin? Udah cukup. Tadi kan kita ngebahas media sosial ya. Nah, untuk teknologinya sendiri, selain menggunakan media sosial, ada nggak teknologi lainnya? Kalau waktu yang di Bandung kita emang nge-guide si pelanggan itu dari Google Map gitu. Jadi karena aku lihat ada sangat banyak warung kopi ya, kalau misalnya di range 10 kilo apa 5 kilometer aja
Itu tuh di radius 5-10 km itu ada sekitar sekian puluh warung kopi kalau misalnya di Bandung dulu. Nah, jadi aku emang bikin si Google Map itu ratingnya bagus. Kayak aku ngajakin teman-teman buat nge-rate, atau misalnya buat nge-review, atau misalnya aku juga ngajakin pelanggan buat nge-review kayak gitu. Misalnya mereka udah nge-review, aku kasih bonus apa, reward apa kayak gitu. Karena di sini di Bandung jadi agak susah kalau misalnya tidak dinaikin dari Google Map. Tapi kalau misalnya kendalanya di Jatinangor, sejauh yang aku tahu di Universitas Pajajaran itu semua titik alamatnya sama. Jadi satu komplek Universitas Pajajaran yang segede itu tidak bisa dibikin misalnya alamatnya warung kopinya apa gitu. Nah itu sih sejauh ini yang jadi tantangan aku. Tapi kalau misalnya aku udah ketemu gimana jalan untuk bikin marketing di Google Map juga, pasti bakal aku olah di situ. Karena kalau misalnya boleh jujur, selain media sosial, ternyata orang-orang tuh bakal nyari banget di Google Map kayak gitu zaman sekarang. Jadi aku pribadi kalau misalnya mau pesen makan, mau beli makan, pasti ngeliat review di Google Map. Oh kalau misalnya kata orang-orang jelek nih, walaupun ratingnya di mana-mana bagus, aku kayaknya bakal lebih percaya yang di Google Map kayak Iya. gitu. Iya, Karena mostly jujur. iya betul sekali. Ya, tadi kan sudah disebutkan ya salah satu tantangannya. Nah, selama berkarir nih, kira-kira ada nggak sih tantangan lain yang pernah dihadapi? Dan gimana sih cara menghadapinya? Akhir-akhir ini aku emang menerima tantangan gede sih. Jadi sebelumnya warung kopi di lingkungan kampus Universitas Pajajaran itu nggak banyak, mungkin ada 2 apa 3 gitu. Dan yang konsepnya outdoor itu cuma kita doang. Kita buka di Agustus September 2024. Begitu kita buka dan orang-orang ngeliat wah rame nih gitu, langsung ada sekitar 4 apa 3 5 yang baru buka. Jadi bayangin dari Agustus 2024 sampai sekarang Desember itu berapa tuh? September ya, Oktober, November, Desember, dalam 3 bulan ada 5 warung kopi yang buka. Otomatis karena makin banyak supply, demandnya juga berkurang gitu kan. Jadi emang tantangan terbesar saat ini adalah pertama tentu marketing. Gimana ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya oh kita tuh selalu ngasih pembaruan. Kedua adalah pembaruan itu sendiri gitu. Jadi emang aku dan tim barista dan tim pengelolanya Kopi Dari Hati itu lagi nyari cara untuk ngeluarin inovasi-inovasi baru kayak gitu. Itu sih tantangan terbesarnya karena makin banyak warung kopinya, jadi kita harus nyari pembedanya nih dibandingin sama warung lain. Iya, apalagi kan di zaman sekarang tuh tren kopi itu makin banyak juga kan gitu. Apalagi di kota Bandung tuh banyak banget gitu. Banyak banget. Iya. Emang kayaknya Bandung kotanya warung kopi. Iya. Dan tren kopi itu kan makin hari itu makin banyak dan beragam kan. Nah, gimana sih supaya Kopi Dari Hati Kujangan itu tetap relevan dengan rotasi itu? Ya dengan keragaman itu. Yang pertama kita nggak mau banget buat nurunin standar. Misal harga kopi itu sebenarnya kalau bisa rahasia dapur nih, harga kopi itu makin hari makin naik gitu. Jadi jenis kopi yang sama makin hari makin naik. Kalau kita naikin harga, itu tuh orang-orang bakal mundur. Kalau kita nurunin kualitas kopi, orang-orang juga bakal mundur. Jadi solusi yang kita lakukan adalah kita bertahan dulu nih, kita ngasih waktu, lihat gimana dinamika pasar. Mungkin aja suatu hari si bahan-bahan itu harganya turun atau bagaimana gitu. Nah, jadi yang paling pertama banget untuk menjaga konsumen, kita tuh menjaga pelanggan, kita tuh pantang banget buat nurunin kualitas kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya apa? Ya gimana untuk memastikan tetap relevan? Tetap relevan. Terus kayak misalnya kedua, aku nggak tahu di gimana di lingkungan kampus lain. Kalau misalnya di lingkungan Universitas Pajajaran, itu tuh mahasiswa itu aktifnya di Twitter. Jadi di Twitter itu mereka punya manifest namanya Drop Anak Unpad, dan di situ tuh mereka tuh pada curhat atas segala macam kayak gitu. Biasanya teman-teman yang punya dagangan jualan di situ. Kita bisa bikin gini, kita bisa soft selling kayak misalnya hai teman-teman, ini ada menu baru, ada diskon, ada apa gitulah. Atau kita juga bisa hard selling kayak mampir ya ke warung kopi kita kayak gitu. Nah dua-duanya itu strateginya dipakai sih sama kita kayak gitu. Terus teman-teman barista yang ada dan pelanggan-pelanggan setia kita nanti bakal
komentarin tuh gitu. Dengan cara itu kita memastikan kalau misalnya orang-orang tetap tahu warung kopi kita masih buka, masih jalan, masih ada diskon-diskon baru kayak gitu. Wah, jarang-jarang ya berarti setiap universitas pasti beda-beda kan Ya, caranya. kayaknya yang mahasiswa-mahasiswanya aktif di Twitter itu yang draftnya anak UPI sama draftnya anak Unpad sejauh yang aku tahu. Iya. Gitu. Terakhir nih, Boleh. apa nih harapan atau rencana jangka panjang untuk kopi dari hati pujangga? Harapannya kita cuan terus sih. Tentu ya, itu harapan nomor satu aku sebagai manajer. Harapannya adalah cuan terus. Kedua, terus dikenal. Ketiga tuh nggak, walaupun nama kita terkesan agak tua tuh pujangga gitu kayak zaman dulu banget. Nah, tapi aku pengen banget pasar kita tuh nyentuh semua umur gitu. Jadi gimana caranya kita tadinya kan konsep si pujangga itu adalah selain acara live music, kita juga bikin open mic untuk teman-teman yang suka bersastra gitu. Ya kayak misalnya suka berpuisi dan sebagainya. Kalau yang sekarang lagi hype itu di usia teman-teman mahasiswa itu namanya musikalisasi puisi mungkin ya. Nah kita pengen banget ngehidupin itu lagi gitu. Selain maksudnya gini, selain kopi dari hati pujangga itu menjadi tempat untuk menghilangkan haus, menghilangkan dahaga dan ngurangin ngantuk dengan kopi, aku juga pengen menjadikan ini ruang untuk berekspresi kayak gitu. Jadi dengan teman-teman mahasiswa merasa nyaman, terus si kata pujangga tadi benar-benar diaktifin, aku berharapnya sih bakal bikin teman-teman di segmen yang itu untuk ngajak orang-orang lain kayak gitu. Jadi emang kalau bahasanya anak-anak barista aku di Unpad itu tuh strategi marketing nomor satu itu mouth to mouth gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak aktif di sosial media juga atau gimana, tapi kalau misalnya si A bilang ini enak, terus tempatnya nyaman, si B juga bilang kayak gitu, terus ada 2-3 orang aja buat bilang kayak gitu dan mereka adalah orang-orang yang aktif, itu tuh bisa narik 30-40 orang kayak gitu. Jadi kita emang pengen ningkatin pelanggan tetap Keren dan banget. nggak pengen cuma jual sekedar kopi. Ya, keren banget. Aku baru nemu sih dengan konsep yang kayak gini. Wah, iya. Semoga terus bisa berkembang ibu. Sebelumnya makasih banyak lo udah mau menyempatkan waktunya. Dengan Terima sama-sama. kasih banyak. Maaf Mungkin ya itu aja datangnya sih. ke sini. Kayak Terima kasih banyak. Iya. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi lah. boleh kapan-kapan mampir beli beneran. Boleh.